Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatima dari kelas PBSIA 2020. Dalam premis telah disebutkan bahwa bunyi-bunyi lingual condong berubah karena lingkungannya. Perubahan-perubahan bunyi tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan secara berurutan sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Contoh yaitu dalam bahasa Batak Toba, kata holan ho, hanya kau, diucapkan holako. Bunyi N pada holan dan bunyi H pada ho saling disesuaikan atau diasimilasikan menjadi K. Yang kedua yaitu disimilasi. Disimilasi merupakan kebalikan dari asimilasi, yaitu perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Contohnya itu kata belajar berasal dari penggabungan prefiks ber dan bentuk dasar ajar. Yang ketiga yaitu modifikasi vokal. Modifikasi vokal adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Contoh katanya yaitu kata toko, koko, oto yang masing-masing diucapkan toko, koko, dan oto. Yang keempat yaitu netralisasi. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. Contoh katanya yaitu barang dan parang. Yang kelima, zeroisasi adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisasi pengucapan. Contohnya kata tak atau enggak untuk kata tidak, tiada untuk tidak ada, gimana untuk bagaimana, dan kata tapi untuk tetapi. Jenis-jenis zeroisasi yaitu yang pertama, aferesis adalah proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih fonem pada awal kata. Misalnya, tetapi menjadi tapi, permen menjadi permen, puasa menjadi puasa. Yang kedua yaitu apokop adalah proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih fonem pada akhir kata. Misalnya presiden menjadi presiden, pelangit menjadi pelangi. Yang ketiga yaitu sinkop, yaitu proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih fonem pada tengah kata. Misalnya baharu menjadi baru, dahulu menjadi dulu, upati menjadi upeti. Yang keenam yaitu metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Misalnya kerikil menjadi kelikir, jalur menjadi lajur. Yang ketujuh, diftongisasi. Diftongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal atau monoftong menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap atau diftong secara berurutan. Contohnya yaitu kata teladan menjadi tauladan. Yang berikutnya itu monoftongisasi. Kebalikan dari diftongisasi yaitu perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap diftong menjadi vokal tunggal atau monoftong. Contohnya kalau menjadi kalau. Berikutnya anaptiksis. Anaptiksis adalah perubahan bunyi dengan jalan menambahkan bunyi vokal tertentu di antara dua konsonan untuk memperlancar ucapan. Misalnya putra menjadi putra, putri menjadi putri, bahtera menjadi bahtera. Anaptiksis ini ada 3 jenis, yaitu yang pertama protesis, yaitu adalah proses penambahan atau pembubuhan bunyi pada awal kata. Misalnya empu menjadi empu, emas menjadi emas, tik menjadi ketik. Yang kedua yaitu epentesis, yaitu proses penambahan atau pembubuhan bunyi pada tengah kata. Misalnya kapak menjadi kampak, sajak menjadi sanjak, upama menjadi umpama. Yang ketiga yaitu paragog,
yaitu proses penambahan atau pembubuhan bunyi pada akhir kata. Misalnya adi menjadi adik, hulu bala menjadi hulu balang, dan ina menjadi inang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.